Oke, kita lanjut. Tosin, kebenaran adalah bentuk cahaya. Kebenaran adalah bentuk cahaya yang memancar dari yang gaib. Ia terlihat dan memancar kembali kepada yang gaib. Dan kebenaran itu melampaui segala cahaya dan menjadi cahaya di atas cahaya. Dan terang benderang memancar di seluruh purnama. Titiknya yang paling terang menjulang ke angkasa yang diselimuti oleh rahasia. Ini kalau cuman kamu baca, insya Allah kamu nggak ngerti, kita nggak paham. Ya, ya, jadi hampir semua sufi itu ya menganalogikan kebenaran itu dengan cahaya. Dan puncaknya kebenaran adalah cahaya maha cahaya. Kalau dianalogikan lagi ya, cahaya itu bukan seperti cahaya betul, tapi ini semacam analogi, sama seperti kamu melihat sesuatu. Matamu siap siap sesuatunya untuk dilihat, tapi kalau cahayanya tidak ada, tidak akan terlihat. Mikrofon ini siap, mata kita juga siap untuk melihat mikrofon, tapi begitu listriknya mati, mikrofon ini tidak akan kelihatan. Jadi kebenaran itu ketika ada cahaya. Dialah yang mengantarmu pada pemahaman tentang mikrofon. Akalmu juga begitu, otakmu juga siap. Yang mau dipikir siap, tapi kalau tidak dapat pancaran cahaya dari Allah, kita tidak akan bisa menangkap pengetahuan itu. Para ulama tidak akan bagaimana kerja otak itu sama seperti mata yang atas fasilitas cahaya bisa dipahami sesuatu, bisa melihat sesuatu. Jadi otakmu itu ada sambungannya dengan Allah. Bentuk transmisinya itu adalah cahaya. Para ulama zaman dulu menyebut ilmu itu adalah cahaya. Jadi pengetahuan apapun yang kamu pahami berarti ada cahaya yang terpancar di situ. Dari situ kita bisa paham, ya, kita bisa ngerti. Kalau Allah tidak memberi nurnya, sama saja ya nggak ngerti juga. Tapi kalau Allah sudah memberikan nur cahayanya untuk dapat melihat, merasakan, mendengar sesuatu, pengetahuan, jadi bisa terlihat dengan jelas. Semakin kita dekat sama Allah, semakin kamu bermakrifat pada Allah. Kenapa cahayanya semakin terang? Kenapa Allah lah? Karena Allah lah itu sumber cahaya itu sendiri. Allah lah sumber segala sesuatu, semua pengetahuan. Jadi semakin dekat dengan sinyalnya, semakin banyak dapat sinyalnya, semakin kamu dekat dengan lampunya, kan semakin terang. Semakin jauh ya semakin gelap. Jelas itu. Jadi kebenaran adalah cahaya, kebalikannya. Berarti apa yang gelap, yang jelek, yang jahat itu berarti ketika cahaya tidak menjangkau ke situ. Nah, itu ajaran rumit tentang cahaya. Banyak yang diajarkan, oleh para sufi. Jadi kalau masih belum paham, kita ulangi lagi sampai kita mengerti. Jika diulang-ulangi terus, maka insya Allah kita akan paham. Jadi bagaimana cahaya adalah perantara kebenaran. Dan nanti ada Nur Muhammad, nanti kita lihat posisinya Nur Muhammad di antara cahaya. Oke, sekarang kita masuk ajaran pertama Al-Halaj. Jadi ada revolusi besar yang dibawa oleh para sufi ke dunia, ya. Jadi sebelum munculnya para sufi ini banyak umat Islam di situ disebut awam yang meyakini bahwa untuk bertemu dan kontak dengan Allah itu ada keseriusannya.
harus ikut aturan-aturan formal dan resmi, biasanya seperti itu. Harus mengikuti petunjuk yang berwenang. Apakah itu ulama? Apakah itu kiai? Apakah itu? Nah, para sufi ini membongkar itu, membuat revolusi besar dengan menunjukkan bahwa tidak setiap orang bisa bertemu dengan Allah. Setiap orang bisa berbicara dengan Allah. Tidak ada jarak, tidak butuh perantara. Syaratnya apa? Bersihkan egomu, bersihkan dirimu, sampai kamu layak untuk ketemu dengan Allah, untuk kamu datang kepada Allah. Jika dirimu bersih, Allah layak datang, Allah akan datang. Singkirkan sifat-sifat duniawi dengan asumsi ini. Terus para sufi merumuskan banyak sekali, yang intinya adalah setiap kita bisa berhubungan langsung dengan Allah, tidak harus banyak menggunakan perantara yang macam-macam. Ini sebenarnya kritis zaman itu pada dominasi orang-orang Arab, ya. Jadi ini awalnya adalah dinasti besar atau kerajaan besar yang menguasai hampir 3/4 dunia. Begitu Islam datang, dia kalah. Terus apalagi sejak era Umayyah dilanjutkan sampai Abbasiyah, dan bau Arabisme yang kuat. Gubernur Arab itu khalifah orang-orang Arab. Bahkan ulama kiai yang jenggotnya lebih panjang, ada gambaran seperti itu. Dianggap kita agak jauh kepada Allah, yang lebih dekat dengan Allah itu orang-orang Arab. Kan ada sampai sehari ini pandangan seperti ini juga ada. Orang yang berjanggut, jidatnya hitam, ya, jenggotnya panjang, katanya orang-orang itu gampang ketemu sama Allah, katanya. Nah, para sufi ingin membongkar ini semua. Tidak setiap orang punya hak atas Allah. Dia bukan hak eksklusif para ulama tertentu, orang-orang tertentu. Dari situ kita bilang tadi muncul banyak sekali ajaran. Yang paling terkenal ada kan 3 istihad Abu Yazid Bustami. Kemudian apalagi ya, Abu Yazid Bustami. Kemudian yang kedua siapa itu, hululnya Al-Halad sini, apa itu, agak lupa. Yang paling terkenal 3 istihad itu ya. Wahdatul wujudnya Ibnu Arabi, yang paling puncak terkenal dalam tradisi tasawuf falsafi. Kalau dijelaskan ringkas, hamba yang berusaha naik sampai puncak bersatu dengan Allah. Kalau hulul, dari atas ke bawah, hamba yang mengosongkan dirinya sehingga terus Allah bisa masuk. Kalau wahdatul wujud diusahakan atau tidak diusahakan, hakikatnya kita satu dengan Allah. Ibnu Arabi diputar lagi, direkam, nanti kalau dijelaskan lagi mau pusing. Oke, jadi itu ajaran-ajarannya hulul ini. Manifestasinya apa? Kalau orang sudah mengalami hulul, maka itu sebenarnya hadis di Sunni, ketika orang sudah sangat dekat dengan Allah. Kalau di para sufi tidak cuma dekat, tetapi menjadi satu. Itu kalau dia berbicara bukan dia tapi Allah. Kalau dia mendengarkan, kalau dia berbuat, semuanya bukan dia tapi Allah. Kehendaknya bukan kehendak dia tapi kehendaknya Allah. Seperti kamu sedang jatuh cinta itu loh. Apa-apa kan sudah dia, bukan kamu lagi. Begitu kamu jalan-jalan ke mall melihat baju, ini kalau saya belikan ini suka pastinya. Kan selalu dia, makan ini salam sama, belikan ini dia senang. Ada apa saja yang terbayang
yang terbayangnya dia, hanya dia, cintanya dia, ucapannya, perbuatannya dia, ya. Nah, itu gambarannya kalau ketika orang yang sedang jatuh cinta, egonya menyisih, dimasukkan oleh ego yang dia cintai, dirinya sudah tidak berarti apa-apa. Dan itu kan para sufi mati-matian menjelaskan tentang ini semuanya.